Oke, kita skip pada bagian ini. Jika saya nyanyi, bisa pecah tuh gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sri Custom Furniture Channel. Hari ini saya akan membuat sebuah kotak amplifier. Desainnya seperti ini. Untuk bahan yang saya gunakan multiplex dan finishing menggunakan takosit yang saya kombinasikan HBL. Untuk ukuran, teman-teman bisa lihat pada desainnya. Untuk bagian dalam seperti ini, yang terdiri dari 3 susun rak, bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian bawah saya beri roda troli. Ini ukuran yang 1 inci. Mungkin yang unik di sini adalah pintu. Kalau nggak salah namanya pocket door system, yaitu pintu yang bisa disembunyikan. Satu lagi kelebihan pintu seperti ini yaitu bisa kita manfaatkan sebagai meja. Kurang lebih mekanismenya seperti ini. Bagaimana proses pembuatannya? Ayo saksikan. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tiap potongan ukuran kabinet. Jadi ini adalah multiplex rangka yang terdiri dari multiplex 12 mili yang kemudian saya beri 2 lapisan multiplex 3 mili atas dan bawah. Jadi total ketebalan multiplex menjadi 15 mili. Untuk tutorial lengkap cara membuat sistem rangka silahkan cek video di pojok kanan ini. Ini adalah proses cuci atau proses menyesuaikan ukuran yang saya inginkan. Karena tiap pembuatan rangka biasanya saya melebihkan ukuran 5 mili atau 2 mili dari ukuran yang saya inginkan. Kenapa? Karena tiap membuat rangka itu ukurannya sering miss atau nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebelum perakitan, saya melapisi takosit pada sisi dalam tiap kabinet karena nantinya saya sekrup pada bagian luar. Ini adalah takosit sisa, makanya saya buat sambungan seperti itu karena sayang kalau tidak digunakan. Setelah bagian dalam terlapisi, baru saya rakit seperti ini. Untuk perakitan terserah teman-teman, biasanya saya menggunakan cara seperti ini, yaitu menggunakan bantuan klem. Kemudian saya perkuat dengan skrup. Ini adalah bagian bawah yang total ketebalannya adalah 5 cm. Jadi ini nanti sebagai penutup roda troli. Jadi roda troli tidak begitu terlihat. Dan ini bagian atas tingginya 10 cm. Sebelumnya di sini saya sudah membuat pintu dan ini adalah HBL untuk lapisan pintu itu sendiri. Untuk ukuran pintunya kita tinggal menyesuaikan ukuran kabinetnya saja. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana mekanisme keluar masuknya pintu tersebut.
Oke, modelnya seperti ini. Mekanismenya kurang lebih seperti ini. Di situ terdapat dua engsel dan siku L kecil. Jadi ini adalah siku L-nya dan ini yang biasa dibuat penahan rak. Fungsinya apa? Oke, di sini terdapat sebuah kayu yang fungsinya sebagai rel sekaligus penahan pintu ketika disembunyikan. Karena jenis pintu yang saya aplikasikan adalah masuk kabinet, maka saya memberi jarak rel kayu ini ke sisi kabinet luar adalah 15 mili. Kenapa? Karena total ketebalan pintu yang saya gunakan adalah 15 mili. Jadi jarak antara rel dan sisi luar kabinet itu menyesuaikan ketebalan pintu. Jadi ini adalah fungsi siku L tersebut, yaitu penahan pintu agar tidak lepas keluar ketika ditarik. Sebelum memasukkan pintu, maka saya kendorkan siku L tersebut agar pintu bisa masuk. Setelah pintu masuk, baru saya kunci dengan siku L, yaitu saya rapatkan. Kurang lebih mekanismenya seperti ini. Agar lebih jelas, saya miringkan seperti ini. Saya yakin teman-teman dapat memahami. Jika kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komen. Lanjut pemberian rak pada bagian tengah. Untuk ukuran menyesuaikan kabinet. Bagian belakang saya tutup menggunakan multiplex 3 mili. Untuk lem saya menggunakan lem putih atau lem Raja Wali yang sudah saya campur air sedikit. Kemudian saya baku tembak. Ini adalah bagian pintu atas yang sebelumnya bagian luar sudah saya beri takosit. Untuk engsel tetap saya menggunakan engsel jendela kecil seperti ini. Oke, ternyata ukuran pintunya sesuai yang saya inginkan. Karena bagian luar finishing memakai takosit, maka bekas lubang skrup sebelumnya sudah saya dempul seperti itu. Kenapa? Karena takosit itu tipis, misal multiplex tidak rata atau ada lubang bekas skrup, itu mudah terlihat. Jadi, untuk hasil lebih bagus, kadang kita membutuhkan treatment lebih seperti ini. Oke, lanjut pelapisan takosit pada bagian pintu atas. Dan ini adalah sisi samping bagian luar.
Dan terakhir proses laminasi bagian depan. Untuk roda saya buatkan alas seperti itu, jadi nantinya roda tidak terlalu terlihat. Sebelumnya pada rak bagian atas sudah saya beri lubang kecil, yaitu fungsinya untuk keluar masuk kabel. Untuk penahan bukaan atas, di sini saya menggunakan rantai bekas tas yang tidak terpakai, yang saya kombinasikan dengan siku-L. Untuk handle di sini terserah teman-teman ya, karena di sini agar terlihat minimalis, maka saya menggunakan tip on atau push open seperti ini. Kelebihannya adalah pengait kunci bagian ini juga bisa dibuat penahan agar pintu tidak terlalu masuk. Oke, itu maksud saya. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton, like jika suka agar lebih manfaat, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang membutuhkan, komen jika ada yang kurang jelas. Buat yang pro, jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan kepada saya. Oke, wassalam.